wa huwa al-i'tiqadu bi annahu yajibu lahu ta'ala sifatul kamalati wa yastahilu alaihi jami'u sifatin nuqsan. Apa maksudnya kita beriman kepada Allah? Beriman kepada Allah maknanya adalah mengetahui bahwa Allah itu memiliki sifat yang suci, yang sempurna, dan bahwasanya Allah itu terbebas daripada sifat kekurangan. Itu cara kita beriman kepada Allah. Jadi yang kita imani itu sifat-sifat yang ada pada zat Allah, dan zat Allah itu benar adanya. Itu cara kita beriman kepada Allah. Jadi bukan dengan cara kalian bayangkan Allah itu seperti apa. Nggak bisa kayak gitu. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan apapun. Jadi kalau ada bayangan-bayangan dalam pikiran kalian berembirun Allah, berarti itu tidak boleh seperti itu, dan salah, selalu akan salah. Tidak boleh kita bayangkan. Apanya yang kita yakini? Sifat-sifatnya. Apa yang kita yakini daripada sifat-sifatnya? Sifat Allah itu selalu sempurna dan tidak mungkin sifat Allah itu kurang. Wa yajuzu alaihi fi'lul mumkinati aw tarkuha. Allah itu bebas mau melakukan sesuatu atau tidak mau melakukannya. Artinya apa? Misalnya ada orang jahat, Allah bebas memberikan tindakan kepada orang jahat itu. Mau dimasukkan ke dalam surga, mau dimasukkan ke dalam neraka, walaupun pantasnya untuk orang yang jahat masuk ke dalam neraka, tapi Allah itu bebas. Mau dimasukkan orang jahat ke dalam neraka, ya semau Allah. Walaupun idealnya, pantasnya orang jahat itu masuk ke dalam neraka. Begitu juga sebaliknya. Ya, ada orang yang taat, ada orang yang soleh, ada orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, rajin beribadah. Allah untuk memasukkan dia ke dalam surga ataupun ke dalam neraka. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la yadkhulu ahadukumul jannata illa ayyataghabba. Apa katanya, ulang? La yadkhulu ahadukumul jannata bi'amaliha. Tidak ada salah seorang pun di antara kalian yang masuk ke dalam surga dengan amalannya. Jadi tidak ada orang yang masuk surga gara-gara amalannya. Sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Apakah engkau tidak masuk ke dalam surga dengan amalanmu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wala ana, iya, saya juga tidak akan masuk dengan amalan saya. Tidak ada di antara kita yang masuk dengan sholat kita, dengan puasa kita ke dalam surga, tidak ada. Illa ayyataghammadaniyallahu birahmatihi. Yang masuk ke dalam surga itu adalah orang-orang yang Allah kasih sayangnya, rahmatnya, ampunannya. Itu yang masuk ke dalam surga. Sholat, puasa, ibadah dan lain sebagainya itu wajib. Cuman bukan itu yang menghantarkan kita ke dalam surga. Bagaimana urutannya? Kita sholat, kita ibadah, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya, itu supaya hadir kasih sayangnya Allah. Ketika si A melakukan sholat, istiqomah dia sholat, puasa, zakat, ngaji, rajin dia, datang kasih sayang Allah di situ. Oh, ternyata hambaku ini pacu dia, soleh dia, sabar dia, ikhlas dia. Aku kasih dia kasih sayang. Kasih sayang itu yang nantinya akan mendatangkan pahala dan juga membuat kita masuk ke dalam surga. Itu sifat bebasnya Allah di dalam menentukan segala sesuatu. Jadi Allah itu tidak terikat dengan apapun. Karena Allah yang menciptakan semuanya, maka Allah juga berhak untuk mentakdirkan. Ingin diperbuat seperti apa kepada sesuatu itu hak prerogatif pribadinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang namanya beriman kepada Allah. Kita yakin Allah itu memiliki sifat yang sempurna, dan kita yakin Allah itu tidak mungkin memiliki sifat yang kurang. Dan bisa Allah menentukan segala sesuatu
dengan keinginannya, bisa diperbuat, bisa juga tidak diperbuat. Itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yusamma dzalika imanan ala sabilil ijmal. Itu semua disebut dengan iman secara umum. Jadi iman itu secara umum. Bagaimana cara secara umum itu? Ya seperti tadi, yakin Allah punya sifat yang tinggi, yang mulia, yang tidak akan pernah tersentuh oleh kekurangan. Kemudian meyakini bahwasanya Allah itu berhak melakukan sesuatu dan Allah berhak meninggalkan sesuatu. Itu namanya iman secara umum. Ada imam yang secara khusus. Apa iman yang secara khusus? Nah, itu i'tiqad bahwasanya Allah itu memiliki sifat 20. Mana sifat 20 itu? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, ayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Kita tahu yang itu, bukan hanya hafal, tapi kita tahu apa sifat wujud, apa sifat apa baqa, mukhalafatuhu lil hawadits. Kita tahu itu namanya iman terperinci, iman bitafsil namanya. Nah, itu nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya.